Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul Ada Mutiara Terpendam, Saham Diskon Setengah Harga. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh. Di video ini, kita akan membahas satu perusahaan besar di Indonesia yang berada di industri yang sedang mendapat sentimen negatif terhadap beberapa kebijakan. Perusahaan ini punya produk yang sangat dikenal dan merupakan kebutuhan dari beberapa kalangan karena mempunyai harga yang terjangkau dibandingkan pesaingnya. Kita akan mengkaji lebih lanjut tentang perusahaan ini. Pembahasan akan dilakukan dari berbagai aspek dengan memperlihatkan kelebihan dan kekurangannya. Namun seperti biasa, materi yang disampaikan hanya dari sudut pandang pribadi dan bukan rekomendasi ya. Tidak ada jaminan pasti profit apabila Anda mengikuti isi video. Ingat, saham instrumen investasi yang punya potensi kerugian dan resiko selalu ditanggung Anda sendiri. Sebagai informasi, di akhir video Mimin akan menyampaikan nama sahamnya. Untuk itu, nonton video ini sampai selesai ya. Oke, mari kita langsung masuk ke dalam pembahasan. Pertama, pemegang saham mayoritas punya kepemilikan 75,55%. 75,55% saham perusahaan ini dimiliki oleh pemegang saham mayoritasnya yang merupakan induk perusahaan, sedangkan hanya 24,45% saham yang beredar di masyarakat. Di sini kita bisa melihat bahwa induk perusahaan punya porsi yang cukup besar dari keseluruhan saham yang beredar. Meski pemegang saham mayoritasnya terbagi menjadi dua grup perusahaan, namun kedua perusahaan tersebut masih berada dalam satu induk perusahaan yang sama. Poin plus yang bisa kita lihat dari perusahaan ini adalah top management yang punya kepemilikan saham perusahaan. Kita bisa melihat Presiden Komisaris punya 11,23 juta lembar dan Presiden Direktur punya 1,7 juta lembar. Selain itu, kedua top manajemen ini juga masih mempunyai hubungan afiliasi dengan pemegang saham mayoritas. Bukankah ini cukup menarik? Karena tentu pemegang saham mayoritas bisa menjalin komunikasi yang lebih baik lagi dengan top manajemennya. Kedua, punya total aset sebanyak 78,19 triliun. Poin berikutnya yang bisa kita lihat dari perusahaan ini adalah dari aspek neracanya. Dengan total aset 78,19 triliun, perusahaan ini tentu merupakan salah satu perusahaan besar di Indonesia yang punya sistem dan produk yang sudah melekat di masyarakat. Berikut ini rangkuman kinerja neraca perusahaan untuk tahun 2017 sampai 2020. Total aset perusahaan tumbuh sebanyak 17,12% dalam 4 tahun terakhir, dari yang awalnya 66,76 triliun menjadi 78,19 triliun di tahun 2020. Sedangkan jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang punya nominal 78,65 triliun, aset perusahaan turun sebanyak 0,58%. Bagaimana dengan liabilitasnya? Liabilitas perusahaan turun sebanyak 19,94% dalam 4 tahun, dari yang awalnya 24,57 triliun menjadi 19,67 triliun di tahun 2020. Sedangkan jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang punya nominal 27,72 triliun, liabilitas perusahaan turun sebanyak 29,04%. Di sini kita bisa melihat penurunan liabilitas jauh lebih besar dibandingkan asetnya. Ketiga, mampu menjual produk sebanyak 114,48 triliun dan menghasilkan laba sebanyak 7,65 triliun. Sampai dengan tahun 2020 tercatat perusahaan mampu memperoleh pendapatan sebanyak 114,48 triliun. Angka tersebut naik sebanyak 31,17% dibandingkan tahun 2017 dengan nilainya 83,31 triliun. Jika membandingkan dengan 1 tahun sebelumnya yang mempunyai nominal 110,52 triliun, pendapatan perusahaan naik sebanyak 3,58%. Selain itu, perusahaan juga mencatat perolehan laba bersih sebanyak 7,65 triliun di tahun 2020. Angka tersebut turun sebanyak 1,29% dibandingkan tahun 2017 dengan nominalnya 7,75 triliun. Apabila membandingkan dengan kinerja 1 tahun sebelumnya yang menghasilkan laba 10,88 triliun, perolehan laba mengalami penurunan sebanyak 29,69%. Di sini kita bisa melihat bahwa kinerja laba rugi perusahaan cukup stabil dalam 4 tahun terakhir, di mana tidak mengalami peningkatan atau penurunan yang signifikan. Keempat, perusahaan ini tidak rutin bagi dividen. Poin yang sangat disayangkan dari perusahaan ini adalah tidak konsisten bagi dividen. Perusahaan terakhir membagi dividen di tahun 2019 dengan nominal 2.600. Di tahun itu dengan menggunakan harga saham 40.000, yieldnya sekitar 6,5%. Namun di tahun 2020, perusahaan ini absen membagi dividen. Sedangkan di tahun 2021, kita belum mengetahui apakah perusahaan akan membaginya atau tidak. Kelima, harga saham turun sebanyak 46,90%. Harga saham perusahaan di awal tahun 2017 adalah sebesar 63.650. Apabila membandingkan dengan harga saham 33.800 saat video ini dibuat, berarti harga saham ini sudah turun sebanyak 46,90%. Apakah ini merupakan kesempatan ataukah memang harga saham sebelumnya sudah terlalu mahal sehingga mengalami penurunan?
Kinerja perusahaan ini memang cenderung jalan di tempat atau sedikit menurun. Tapi, apakah penurunan tersebut layak dihargai dengan penurunan harga saham sebanyak 46,90%? Keenam, punya peluang multi-bagger. Dengan menggunakan harga saham 33.800, pair saham ini masih berada di angka 9,31 kali dengan PBV 1,08 kali. Artinya, saham ini dijual dengan harga yang setara dengan book value-nya. Saat video ini dibuat, book value perusahaan berada di angka 31.323. Apabila harga saham naik 1 kali lipat menjadi 67.600, berarti valuasi PBV saham ini masih berada di angka 2,15 kali. Angka yang cukup tinggi, namun tidak sebanding dengan valuasi kompetitornya. Setelah melihat beberapa aspek tadi, apakah Anda sudah mengetahui nama saham yang dimaksud? Sebenarnya, Mimin sedang membahas saham GGRM atau Gudang Garam. Perusahaan ini listing sejak tanggal 27 Agustus 1990 dan bergerak di bidang rokok. Apakah Anda tertarik untuk menganalisa lebih lanjut saham ini? Ingat, informasi yang disampaikan pada video ini bukanlah rekomendasi atau ajakan membeli saham. Mimin hanya membagikan analisa sederhana dari satu saham, namun keputusan jual beli tetap berada di tangan Anda sendiri. Sebagai informasi, saham GGRM merupakan salah satu saham yang dibahas di ebook Analyze Report Triwulan 1 2021. Untuk itu, apabila Anda ingin mengetahui analisa fundamental yang lebih mendalam, apa saja penyebab naik turunnya pos di laporan keuangan dan perkiraan harga beli dan jual yang wajar, mungkin ebook ini bisa membantu. Di akhir video, saya mau menyampaikan bahwa Baca Saham mempunyai 2 ebook saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu. Pertama, The Stock Market, di mana berisi panduan bagaimana menganalisa fundamental dan laporan keuangan perusahaan dengan akurat, menentukan harga beli dan jual yang tepat, serta mengatur money management dalam membeli saham. Kedua, Analyze Report, di mana merupakan ebook 3 bulanan yang ditulis berdasarkan laporan keuangan perusahaan yang terupdate, memuat berbagai informasi mendetail mengenai fundamental dan kinerja perusahaan, baik itu informasi umum, anak usaha, manajemen, sekilas perusahaan, beda laporan keuangan, analisa neraca dan laba rugi, dan sampai penentuan harga beli dan jual yang ideal. Singkatnya, stock market merupakan cara bagaimana menganalisa, dan analyze report merupakan hasil analisa yang sudah Mimin lakukan. Apabila ingin melakukan pembelian, silakan DM saja di Instagram @bacasaham atau WA ke nomor yang tertera di layar. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman. Siapa mengindahkan didikan menuju jalan kehidupan, tetapi siapa mengabaikan teguran tersesat. Thank you.